cara paling sederhana, tercepat, dan paling produktif untuk menyiapkan presentasi adalah dengan memanfaatkan kartu indeks atau biasa kita sebut sebagai kartu isyarat. Kartu ini berfungsi untuk mengatur alur pemikiran dan pembicaraan Anda. Identifikasikan satu pemikiran pada satu waktu, terus tuliskan pemikiran tersebut di kartu tersebut. Jangan lupa gunakan selalu kalimat pendek dan kemudian diakhiri dengan titik. Keindahan dari pendekatan ini adalah membebaskan Anda dari keharusan mengarang naskah dan menghafalnya. Cara ini juga membuat Anda berbicara dengan kesan yang alami, mengalir, dan logis. Nah, kemudian untuk bisa seperti ini, langkah pertama adalah dengan satu, menentukan tujuan presentasi kita. Tanpa tujuan yang terang dan jelas, presentasi tak akan memiliki arah dan fokus. Nah, untuk membantu menentukan tujuan, di sini saya minta Anda menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah presentasi itu untuk menginformasi atau memberikan bujukan? Apakah presentasi ditujukan untuk membuat audiens bertindak? Kemudian apa yang ingin Anda capai dengan presentasi tersebut? Tiga hal ini perlu Anda perhatikan. Nah, ini akan membantu Anda untuk mengidentifikasikan tujuan. Kalau sudah, tuliskan pada kartu indeks yang berlabel tujuan, kemudian sisihkan kartu tersebut, gunakan sebagai referensi. Lantas kita pindah ke tengah-tengah untuk membuat ide utama Anda. Nah, biasanya gagasan utama hanya terdiri dari 3 atau 4 poin utama saja. Jika presentasi Anda memiliki lebih dari 4 ide utama, Anda sebenarnya memiliki resiko yang besar untuk menyampaikan pesan yang tidak jelas. Karena audiens hanya bisa mengingat 3 atau 4 poin utama saja. Dengan 3 atau 4 poin utama saja, presentasi Anda sudah memiliki struktur yang mudah untuk diikuti audiens. Jadi penting untuk menentukan ide-ide utama Anda. Gunakan kartu indeks dengan label ide utama, tulis setiap ide utama Anda di dalam kartu tersebut, dalam kartu-kartu yang terpisah. Dengan demikian, Anda akan memiliki fleksibilitas dalam menyusun urutannya nanti saat berbicara. Sekarang, setelah fokus utama presentasi sudah siap, kumpulkan detail untuk menghidupkan ide utama tersebut. Detail mengisi konten pada kerangka ide utama Anda. Tulis detail pada satu kartu. Nah, buat detailnya itu dalam bentuk bullet point. Jadi kalau bisa gunakan sedikit mungkin kata. Kembangkan detailnya secara kreatif. Misalkan ditambahkan informasi yang relevan dengan kebutuhan audiens. Data-data statistik yang dibulatkan. Gambar-gambar yang bisa menjelaskan secara deskriptif. Kalau ada humor, anekdot, atau analogi boleh juga tuh dilibatkan. Kalau ada alat peraga visual, bagus juga. Biar audiens bisa memahami pesan dengan jelas sesuai maksud kita. Nah, kemudian semuanya itu diletakkan di kartu details. Lantas kita susun sesuai dengan susunan ide utama yang terkait di kartu sebelumnya. Gunakan sebanyak mungkin detail untuk membuat poin Anda mudah dipahami oleh pendengar. Nah, sekarang Anda siap untuk menulis pengantar. Pengantar ini sangat penting karena dengan adanya pengantar ini mereka bisa segera terlibat dalam proses komunikasi. Nah, caranya bagaimana agar audiens bisa segera terlibat? Memberikan alasan yang relevan dengan permasalahan atau kebutuhan mereka agar mereka mau mendengarkan presentasi kita. Bila gagal, sulit nanti buat Anda untuk menarik perhatian mereka ke dalam proses komunikasi. Anda sebaiknya harus sudah memberikan alasan penting mengapa mereka harus mendengarkan Anda di awal-awal kalimat presentasi. Dalam pernyataan pengantar Anda kepada audiens, ini kalau bisa ya,
kita harus memberikan penghormatan dan apresiasi kepada audiens. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kita berikan penghormatan kepada orang-orang tertentu yang dianggap tokoh atau ditokohkan dan punya pengaruh besar di kalangan audiens. Kemudian nyatakan apa alasan penting kenapa mereka harus mendengarkan Anda. Kemudian buka presentasi Anda dengan semangat, dengan antusiasme yang tinggi sehingga bisa menarik perhatian audiens. Nah, kemudian bagian terakhir adalah soal membuat kesimpulan. Ini yang cukup menarik karena kesimpulan lebih sering diingat oleh pendengar ketimbang bagian dari presentasi kita yang lain. Kesimpulan adalah bagian presentasi yang menawarkan peluang untuk menekankan manfaat serta menutup presentasi dengan cara yang jelas dan ringkas. Kemudian ajukan kalimat ajakan untuk bertindak. Beritahu audiens apa yang mesti dilakukan sebagai hasil nyata dari penyampaian informasi Anda. Pada dasarnya, inilah yang harus dilakukan dalam berbicara. Letakkan kartu indeks dengan mengikuti urutan yang telah disiapkan. Mulailah dengan kartu pengantar, lalu buka dengan ide-ide utama. Dukung ide utama tersebut dengan perincian. Kemudian lanjut ke ide utama berikutnya. Tentu diikuti dengan perincian yang mendukung ide utama tersebut. Nah, setelah semua diurutkan sesuai dengan ide dan detail utama, maka akhiri dengan yang namanya kartu kesimpulan. Karena Anda hanya memiliki beberapa kata di setiap kartu, Anda mesti mengembangkannya dengan kreatif dan inovatif. Dengan demikian Anda akan berbicara seolah-olah tanpa persiapan. Dan orang akan melihatnya itu seperti sebuah gaya yang alami yang tiba-tiba muncul. Untuk beberapa orang yang suka menggunakan teks ketika berbicara, pendekatan kartu indeks ini menawarkan suatu draft presentasi yang ringkas dan mengalir. Yang diperlukan hanyalah mengubah kartu indeks ini menjadi sumber ide dan menyampaikannya secara profesional seolah-olah Anda berbicara sepertinya impromptu atau berbicara seketika. Nah, sekarang Anda sudah tahu apa yang ingin Anda katakan sebagai seorang communicator yang berpengaruh. Anda harus mengatakannya seperti yang Anda ingin maksudkan.